Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita semua. Banyak sekali yang masih bertanya-tanya tentang cara tubaddil di dalam praktek mendirikan sholat. Sebenarnya banyak sekali metode-metode untuk tubaddil atau terganti kesadaran kita daripada kesadaran Adam kemudian lanjut ke kesadaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali metode-metode daripada ulama-ulama sufi pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang yang berlanjut terus di dalam toriko-toriko tertentu. Jadi ada beberapa cara. Kemudian dipahami di dalam dunia toriko, di dalam dunia syariat, di dalam dunia hakikat dan di dalam dunia ma'rifat sekalipun perbedaan khilafiyah, perbedaan pendapat itu sangat banyak. Maka kita jangan sampai menjadi kaum khawarij. Ada itu kaum khawarij di dalam ilmu syariat, ada kaum khawarij di dalam ilmu tasawuf thariqah, ada kaum khawarij di dalam ilmu hakikat dan ma'rifat. Apa itu kaum khawarij? Kaum inilah yang tidak sadar dirinya khawarij, yang tidak sadar. Jadi dia mengatasnamakan ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia merasa paling benar. Semua orang kafir. Ketika orang-orang itu tidak ikut daripada dia, maka orang-orang itu sesat, menyesatkan. Kalau tidak ikut sama dia golongannya, maka semua golongan itu tertolak, semua adalah iblis. Padahal kita ketahui tidak menutup kemungkinan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu lahir daripada NU, ada juga lahir daripada Muhammadiyah, ada juga lahir daripada golongan-golongan tertentu. Kemudian jangan pernah kita merasa paling benar sendiri. Adapun perbedaan pendapat boleh. Marilah kita mempersatukan wahdaniyatul umat manusia seluruh dunia. Meskipun kita berbeda keyakinan, tapi kita tetap menyatukan diri. Berbeda pendapat bukan berarti kita tidak kita tidak menyayangi. Berbeda pendapat adalah rahmat, adalah kasih sayang Allah. Itu tanda bahwa keluasan ilmu Allah yang maha luas tak terbatas. Jadi daripada saling menyalahkan, bagaimana kita menyatu di dalam perbedaan. Kita menyatu satu tapi tidak bercampur, bercampur tapi tidak satu. Satu tidak bercampur, bercampur tidak satu. Itu bagaikan bola mata hitam dengan bola mata putih. Satu tapi bercampur, bercampur tapi tidak satu. Sama dengan jasad dengan ruhaniyah. Maka bagaimana kita, bukan berarti perbedaan pendapat di antara kita harus saling menyalahkan atau harus saling menyesat-nyesatkan. Tidak perlu. Bagaimana umat manusia bisa menyatukan hati-hati mereka? Daripada kita terus menyalahkan salah satu sama lain, bagaimana kita ini persatuan kepada umat wahdaniyah atau umat. Kita tahu juga kita dari mana semua asalnya. Diri zahir kita daripada Nur Muhammad, diri batin kita langsung daripada zat Allah. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku daripada Allah, kata siapa? Kata Nur Muhammad Ahmad. Nur Muhammad daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu perbedaan-perbedaan ini tidak menjadi masalah buat kita semua. Tidak jadi masalah buat kita untuk berkumpul, buat kita bersaudara apapun. Bagaimana negara kita? Bagaimana negara kita? Contoh saja kita di negara kita Nusantara Indonesia. Yang dimana kita semua ini berbeda suku, berbeda ras, berbeda keyakinan, tapi kita tetap satu toh. Kita tetap masih bisa saling nongkrong bersama, masih bisa saling menghargai, masih bisa saling ini. Tapi akhir zaman ini masalah ini sudah hilang sedikit demi sedikit. Maka bagaimana kita tegakkan lagi daripada penyatuan daripada umat ini. Kalaupun tidak mau, tidak apa-apa, yang penting kita itu tidak ada rasa benci sekalipun kepada umat-umat yang di luar keyakinan kita. Karena kenapa? Keyakinan itu masih bisa berubah, paham itu masih bisa berubah, pendapat itu semua masih bisa
berubah. Yang dimana kita ketahui banyak juga ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dahulu yang dulu keyakinannya lain, sekarang sudah berubah. Ada juga yang merasa paling soleh tapi besoknya sudah berubah. Manusia itu zalim, bodoh, manusia itu lupa dan khilaf, salah, dosa, semuanya manusia loh. Annas, bukan insan. Tapi kalau insan, nah itu lain. Insan itu adalah rahasia Allah. Siapa rahasia Allah? Itu Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Sifat Allah. Siapa Allah? Zat. Zat. Siapa Allah? Nur Tuhan. Nur Tuhan ini adalah Allah. Nur Tuhan inilah yang bernama Allah. Nur Tuhan atau sir Tuhan atau nur ilahi atau nur Allah ini yang bernama Allah. Karena Tuhan itu tak bernama. Tuhan itu tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al. Cuma disebutlah tajallinya atau rahasia daripada diri Tuhan itu. Itu dinamakan Allah, rahasianya. Nah, rahasia dengan yang punya rahasia itu tetap tidak berlainan, meskipun dalam kategori lain tapi tiada lain. Maka bagaimana? Banyak metode-metode daripada kita kembali ke praktek-praktek tubadil sebelum melaksanakan sholat. Di sini ada beberapa metode. Kita mulai daripada bawah, tinggal dipilih nanti metodenya yang mana. Ada orang tua kita bilang kalau kamu mau mendirikan sholat duduk dulu nak, sadari api berdiri, angin ruku, air sujud, tanah duduk. Ada yang begitu. Kemudian naik lagi, ada yang api berdiri, alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Ada yang alif berdiri, lam awal ruku, lam akhir sujud, ha duduk. Ini metode-metode yang biasa dipakai oleh ilmu-ilmu torikoh, tarekat itu daripada orang-orang tua. Jadi disuruh pahami itu. Supaya apa tujuannya? Supaya dia tidak merasa diri kita yang sholat. Kalau tidak tubadil dulu, najis sampai selesai kita sholat. Kita merasa punya banyak sholat, tapi ternyata tidak ada yang diterima karena tidak tubadil, tidak ganti kesadaran. Nah, ada juga yang metode seperti ini. Berdiri Muhammad semata-mata karena Allah. Dia pahami itu, berdiri Muhammad semata-mata karena Allah. Sudah tubadil. Ada juga ketika mau takbir itu tubadil, ketika dia kedua tangan begini. Itu sudah tubadil. Ada juga ketika Allahu buka mata akbar, sudah tubadil. Ada juga yang sebelum. Yang sebelum biasa ada yang mengambil semacam begini, Muhammad Rasul Allah. Diri zahir Muhammad, diri batin Ahmad atau Rasul. Nah, diri batinnya lagi Ahmad atau nyawanya Ahmad itu adalah Allah. Nah, kalau kita yang urutkan, Muhammad itu alif, kemudian Ahmad atau Rasul itu titik. Nah, yang menyaksikan batinnya titik itu adalah yang maha ruang atau kosong sekosong-kosongnya. Kosong sekosong-kosongnya inilah, maha ruang inilah yang memandang daripada Nur Ahmad atau Nur Muhammad yang batin Rasulullah itu pada diri. Nah, kemudian Rasulullah berwujud lagi kepada Muhammad yang muhaddas, cerminnya, sehingga bisa kelihatan. Tapi orang-orang tidak melihat daripada fisiknya, tidak melihat pada jasmaninya dulu, tembus dulu ke maha ruang, baru ke titik Ahmad, baru ke Muhammad. Sempurna Muhammad Rasulullah. Ada yang begitu. Ada juga begini, jasmani ruhani, nurani rabbani. Jasmani diri zahir kita ini ditinggalkan, ruhani diri batin kita ditinggalkan, diganti tubadil. Jadi kita tidak bertubuhkan jasmani lagi, kita ganti dengan nurani. Nurani ini siapa? Nur Muhammad, Muhammad batin. Jadi kita bertubuhkan nurani, bukan bertubuhkan lagi jasmani. Kemudian diri batin kita yang tadinya kita berbatinkan ruhani, kita ganti dengan robbani. Jadi ada dua, robbani, nurani. Allah Muhammad, batinnya Allah, zahirnya Muhammad. Ada yang seperti itu. Ada juga yang berdiri zat Allah semata-mata dengan sifatnya. Ada yang begitu.
Jadi macam-macam cara, metode-metode tabaddil. Tidak ada yang salah. Tinggal mau pilih yang bagaimana. Pilih yang bagaimana. Daripada kita sibuk menyalahkan orang, mending memilih apa yang kita yakini di dalam sir Rabbaniyah. Nah, di dalam sir Rabbaniyah itulah jawaban-jawaban semua ada, itulah Maha Guru. Disitulah kita mendapatkan petunjuk dengan mendiamkan pikiran perasaan kita ke sir Rabbani. Sir Rabbani adalah Rohul Kudus. Rohul Kudus itu adalah yang maha suci. Kita tahu diri zahir kita ini daripada Nur Muhammad, diri batin ini daripada Nur Allah. Jadi Allah dengan Muhammad. Nah, ada juga cara proses tabaddil yang termudah. Nur memandang, Nur juga yang dipandang. Ada begitu. Ada juga Nur Muhammad yang memandang, Nur Muhammad juga yang dipandang. Tapi dia paham Nur Muhammad ini tiada lain daripada Allah Ta'ala jua. Karena sifat itu tiada lain daripada zat. Cuma jangan dikatakan Nur Muhammad itu zat. Jangan dikatakan Nur Muhammad itu Allah. Dalam pandangan syariat, Nur Muhammad lain, Allah lain, itu syariat. Tapi di dalam pandangan hakikatnya, hakikinya sebenar-benarnya Nur Muhammad itu adalah Allah Ta'ala juga. Nur Muhammad itu sifatnya Allah. Karena sifat ini tidak bisa berdiri sendiri. Sifat ini kelihatannya dia yang berkehendak, dia yang berkuasa, dia yang berbuat, dia melihat. Sebenarnya bukan sifatlah yang melihat, mendengar dan sebagainya, tapi itu adalah kelakuan zat. Itu adalah dari zat itu sendiri, terbit daripada zat itu sendiri. Maka maha ruang inilah yang kosong sekosong-kosongnya, itulah yang berbuat kepada sifat atau Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad kenampakan perbuatan Nur Muhammad ini berkuasa, berkehendak. Nah, itu ada pada alam semesta. Contoh, kita tarik ke diri, ini bagaikan alam semesta yang diri zohir. Kemudian diri batin ini bagaikan Nur Muhammad Ahmad ya. Nah, kemudian batinnya Nur Muhammad itu adalah maha ruang Allah, zat Allah. Nah, ini sebenarnya kelakuan daripada tangan ini, alam semesta ini anggap ya replika alam semesta. Memang alam semesta ini. Jadi ini ketika bergerak begini, itu kelakuannya daripada sebenarnya kalau kita tembus ke dalam, itu kelakuannya daripada Nur Muhammad yang di dalam. Kelakuannya Ahmad. Oke. Ternyata kita tembus lagi, kita ke dalam lagi, ternyata bukan Ahmad yang berkelakuan. Ternyata nyawanya, siapa nyawanya? Yaitu zat Allah. Jadi memang Allah Ta'ala yang melihat, Allah Ta'ala yang mendengar, Allah Ta'ala yang berkata-kata, Allah Ta'ala yang hidup, Allah Ta'ala yang berkuasa, yang berkehendak Allah. Nah, seperti itu. Ternyata Allah ini adalah rahasia Tuhan yang sebenarnya, yaitu Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Nah, cuma perhentian kita terakhir para arif billah semuanya, nabi-nabi, para rasul itu hanya sampai zat Allah yang maha ruang. Nah, maha ruang ini, zat ini adalah tubuhnya Tuhan. Tubuhnya Tuhan. Maka sebenarnya kalau kita memahami di dalam air lautan, di dalam akuarium atau lautan luas, lautan lepas, sebenarnya tubuh ikan itu bukanlah tubuhnya, tapi tubuhnya ikan itu adalah si air. Yang air itu sama dengan kita. Tubuh kita, tubuhnya alam semesta itu sebenarnya daripada maha ruang itu Allah. Maka itulah tubuhnya alam semesta, sama dengan ikan. Nah, maka berdirikan zat, bernyawakan sifat, berdirikan Allah, berbatinkan Muhammad. Kemudian batinnya Muhammad adalah alam semesta. Itu kalau kebalik. Karena yang paling luar itu adalah maha ruang, yang paling luarnya maha ruang. Kemudian di dalam maha ruang itu, di dalam maha ruang itu ada Nur Muhammad Ahmad. Di dalam lagi itu adalah alam semesta dan seluruh isinya. Nah, kita ini semua ada di dalam maha ruang. Nah, seperti itu. Jadi berdirikanlah zat Allah itu. Nah, zat Allah itu sebenarnya bukan di dalam, bukan di luar. Ini loh maha ruang. Bukan di dalam, bukan di luar, tapi muhit, al-muhit, meliputi segala sesuatu. Nah, kita di dalam melebur mati di situ di maha ruang itu.
mati di maha suci, mati di maha hidup, mati di maha ruang itu. Disitulah tempat mati kita sekarang. Perasaan kita, pikiran kita leburkan ke situ. Nah, kemudian kalau sudah lebur selebur-leburnya, yang maha ruang inilah yang perbendaharaan tersembunyi, kemudian ingin melihat dirinya di luar daripada dirinya, menjadikan nurnya yang kosong ini ingin dikenal. Jadi memang pertama kita harus asyhadu alla ilaha illallah, kita menyerahkan jiwa kita, perasaan, akal, pikiran kita itu kepada Muhammad, baru Muhammad naik saksi. Asyhadu alla ilaha illallah, nur Muhammad ini daripada yang kosong. Oke. Nah, terus yang kosong ini telah bertajalli karena ingin dikenal. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi memang awal kita itu harus melalui nur Muhammad dulu. Fana fi Rasulullah, kemudian fana fillah, kemudian di atas itu kita yakini ada Rabbul Izzati. Cukup sampai situ, cukup diyakini ada, diam sediam-diamnya. Nah, kemudian kita harus memandang nur Muhammad, bukan kitanya, tubaddil. Allah yang kosong itu, yang perbendaharaan tersembunyi itu ingin dikenal. Makanya dia mentajalikan dirinya sendiri di luar dirinya. Nah, itu hanya bahasa, tapi dirinya juga, dari dirinya juga, dari terbit dari dirinya juga. Jadi zat yang maha ruang itu menyaksikan nurnya, sifatnya, yaitu nur Muhammad. Ahmad itu Rasulullah. Nah, Rasulullah ini masih laisa kamitslihi syai', kemudian diutuslah batang tubuh ini, cermin ini, alam semesta ini, mir'atul haq, supaya bisa kelihatan yang Ahmad itu. Nah, seperti itu loh. Nah, kalau Allah itu zat yang tiada bertempat, zat yang tidak berupa, yang tidak berbau, tidak bisa dirasa-rasa. Kalau Ahmad, Rasulullah itu masih bisa dirasa. Contoh napas itu masih bisa dirasa, nyawa masih bisa dirasa. Tapi kalau yang zat Allah itu tidak bisa dirasa, tapi hanya bisa disadari. Yang sadar itu Allah Ta'ala sendiri. Bisakah dilihat melalui mata telanjang? Kalau kita tidak buta bisa. Mata hati tembus ke mata zohiriyah. Tapi kalau mata hati kita buta, kolbu ruhani nurani kita buta, maka ini juga buta. Tapi kalau ini terang, ini suci, itu bisa melihat yang maha suci melalui ini juga. Nah, ini apa ini Nah, apa? Itu maha suci. Ini zat Allah. Ini zat yang bernama Allah. Nah, yang menutupi maha ruang ini, yang kosong sekosong-kosongnya adalah isi penuh. Isi penuh inilah nur Muhammad, Ahmad. Nah, hembusan itu loh Ahmad. Ini yang menghijab daripada maha ruang, melindungi maha ruang. Maha ruang Allah itu berlindung daripada Ahmad itu, berlindung dari Ahmad. Bukan sengaja, bukan bagaimana, tapi memang itulah tugasnya, disuruh mencari rahasia itu. Sir itulah zat Allah, rahasianya, rahasia Tuhan. Itu yang disuruh cari, yang kosong itu, yang maha ruang ini loh. Di baliknya nur Muhammad. Nah, ini kan ada alam semesta semua. Nah, di baliknya alam semesta ini itu ada hembusan Ahmad atau nur Muhammad batin ini. Nah, di dalamnya itu ditembus lagi, itu kosong sekosong-kosongnya, itulah zat Allah. Baru diam di situ. Oh, zat Allah ini adalah rahasia Tuhan. Nah, Tuhannya mana? Diam sediam-diamnya. Sudah situ, uskut, jangan bicara-bicara. Nah, sudah sampai situ. Nah, jadi itu yang betul-betul disaksikan, betul-betul yang menyaksikan Allah, yang disaksikan juga Allah. Maka itu tadi proses tubaddil. Nah, kalau kita tidak tubaddil di dalam sholat, dan dalam mendirikan sholat, sia-sialah sholat kita. Itulah ya, allazinahum fi sholatihim, allazinahum an sholatihim sahun. Maksudnya allazinahum an sholatihim sahun. Ya, itulah orang-orang yang celaka di dalam sholatnya. Itulah orang-orang yang seperti dilemparkan kain yang dilempar ke mukanya langsung. Karena apa? Tidak mungkin sesuatu yang kotor, yang muhaddas, yang baharu menyembah Allah. Nah, kalau masih di dalam ilmu thariqah masih ada siapa menyembah, siapa yang dipersembahkan, apa yang disembah. Tapi kalau di dalam tingkatan ilmu kedudukan hakikat sebenar-benarnya makrifat, nah, itu tidak ada lagi yang menyembah, tidak ada yang disembah. Karena sudah esa. Kita sudah mengesahkan diri kita kepada Allah, bukan mengesahkan Allah
Allah Ta'ala itu sudah esah pada kidamnya, pada terdahulu, sudah sedia esahnya. Kitanya ini mau diesakan semua untuk mengembalikannya kepada keesaan Allah. Istilah saja itu mengesahkan Allah, mengesahkan diri kita kepada Allah, itu yang benar. Mengesahkan diri kita kepada Allah, bukan Allah mau diesahkan, begitu. Itu hanya istilah. Mengesahkan Allah itu hanya istilah. Nah, itu juga perlu dipahami. Ini yang sering rancu, sering terbagi. Nur Muhammad lain, Allah Ta'ala lain. Ini karena nama ini. Itu loh, zat dengan sifat tidak bisa bercerai. Hitam dengan putih ini, telapak putih dengan telapak hitam ini, tidak bisa. Kelihatan dua tapi satu wujud. Namanya saja itu beda, sama tajallinya sudah. Aslinya satu, esa tak terbilang sudah, tidak terbilang. Kelihatan banyak tapi satu esa. Esa yang menjadi banyak. Tapi kita memandang satu kepada satu. Kita pandangnya ke situ. Kita matinya di kosong. Kosong sekosong-kosongnya. Kita harus bagaimana puncak terakhir kita, tidak ada lagi perasaan bahwa di dalam sir kita ada alam semesta. Tidak boleh lagi. Ini dalam sir. Tidak boleh ada lagi wujud selain Allah. Ada kita, ada istri kita, ada anak kita, ada semut, ada kucing kita, ada harta kita. Aduh, masih jauh sekali kita. Masih jauh dalam penghabisan keakuan itu. Tapi kalau disebut di dalam syariat memang ada daun, ada susu beruang, ya kan? Ada tas, ada sarung, ada baju, ada alam semesta, ada langit, ada bumi. Tapi di dalam sir, di batin, jangan pernah ada wujud selain daripada Allah Ta'ala saja. Makanya kenapa para ahli toriko semua diberikan zikir-zikir untuk mengisi daripada kolbunya, supaya yang ada di hatinya hanya Allah, yang ada dalam kesadarannya hanya Allah. Nah, diisi dengan sholawat, yang ada dalam hatinya, kolbunya, rohaninya, nuraninya, robbaninya hanyalah Rasulullah. Rasulullah ini siapa? Tiada lain daripada Allah. Dan itu betul-betul disaksikan kepada diri, disaksikan ke diri. Bukan Allah ada di dalam diri, tapi ke diri. Diri itu apa? Diri sebenarnya diri maksudnya yaitu Allah, zat Allah yang maha ruang. Karena kemanapun kita menghadap, ke depankah, ke kanankah, ke kirikah, ke atas, ke bawahkah, ke dalam, ke keluarkah, meliputi. Jadi mana-mana saja. Cuma penyaksiannya, sirnya itu, sempurnanya ada ke diri. Itulah di pusar itu, kedudukan A, kedudukan I di tulang sulbi, kedudukan U di dahi. Ini hanya ilmu-ilmu rakam sebenarnya. Jangan terlalu di ini, jangan tertahan di situ, teruskan. Karena semua ujung-ujungnya toriko itu ke Nur Muhammad. Teruskan langsung ke Nur Muhammad. Kalau sudah dapat musyahadah Nur Muhammad, kalau mau jalur tol, jalur cepat, ya langsung musyahadahkan ke Nur Muhammad. Baru kalau sudah musyahadah di situ, fana di situ, tenggelam, yang ada hanya Nur Muhammad, baru Nur Muhammad ini naik saksi lagi, fana kepada Allah, fana ke maha ruang. Baru kita fana, kita karam, kita lebur. Nah, maha ruang inilah yang menyaksikan daripada Nur Muhammad lagi ke bawah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku itu telah zohir loh, aku itu telah nyata kepada Muhammad. Nah, Muhammad yang Ahmad kita pandangannya, tilikannya. Cuma pandangannya kan begini, maha ruang. Kalau sudah mi'raj tu badil daripada kesadaran Adam, kemudian kesadaran Rasulullah Nur Muhammad, kemudian ke kesadaran Allah zat. Kemudian Nur Muhammad hilang, ini hilang. Sementara ke kosong sekosong-kosongnya. Tiada yang maujud selain daripada Allah. Ini bab hakikat, bab tauhid. Nah, kalau sudah begitu, turun ke, bukan kesadaran kita turun, tapi kesadaran yang maha ruang itulah yang menyaksikan ke Ahmad. Ahmad itu yang batin. Kalau kita saksikan begini loh. Nah, yang menyaksikan ini kosong. Yang maha ruang ini yang menyaksikan nyawa bergerak. Ahmad bergerak. Ini Ahmad. Jadi kita tidak memandang ini si tangan yang bergerak, tidak. Kitanya ini yang melihat ini adalah maha ruang. Kita tuh badil di situ. Sudah hancur lenyap
Yang melihat ini yang kosong, yang maha ruang. Apa yang dilihat? Yang titik. Ahmad itu ini nih. Bukan tangan yang dilihat. Bukan tangan, bukan ini belek-belek apa berberen apa? Bukan belek-belek apa sih bahasa Indonesianya belek-belek? Ya itulah belek-belek, bukan beleng-beleng. Belek-belek inilah, kaleng. Apakah? Susu kaleng. Bukan kalengnya dilihat, bukan tangannya, tapi kita melihat yang bergerak ini Ahmad, Nur Muhammad. Nah, cuma Ahmad itu bisa dilihat kalau ada ini. Ini si muhaddas ini yang cermin ini. Kalau tidak ada cermin ini bagaimana bisa kelihatan Nur Muhammad? Ahmad itu tidak bisa. Jadi ketiga-tiganya itu tidak kita mengatakan alam semesta Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini hanya bayangan khoyal, cermin saja. Nah, yang kita mau lihat yaitu yang maha ruang, terus kita mati di situ lebur. Nah, maha ruang itu sendiri, perbendaharaan tersembunyi itu sendiri ingin melihat dirinya kepada si Ahmad ini loh. Kesifatnya, sifat ini bertajalli kepada asma kemudian af'alnya. Nah, Ahmad ini masih belum bernampak. Dijadikannya lagi tajallinya, kenampakannya di cermin itu. Nah, kenampaklah seperti itu. Jadi mungkin begitu saudara, banyak sekali. Janganlah saling menyalahkan. Apa-apa, oh ini tarekat ini, oh salah itu cara tubadilmu, masih ke dalam lagi, masih ke dalam lagi. Oh salah, saya sholawat ini, oh saya cara tubadilnya begini, apa begini. Lakukan saja apa yang yakini. Tidak perlu menyalahkan. Jangan jadi khawarij. Nah, khawarij inilah berbahaya ketika zaman Rasulullah. Khawarij inilah yang membunuh daripada sahabat-sahabat Nabi. Nah, secara syariatnya, khayalnya begitu. Jadi mudah-mudahan senantiasa diberikan berkat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diberkati terus. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.